Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min al-niyyati wajal ala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga negara kita Indonesia ini daripada musibah, daripada bencana, daripada wabah, daripada fitnah, khususnya daripada manusia-manusia yang ingin berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ajengan, para ustadz, para kiai, dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak UU, Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada sahibul mahad Rodatul Huda, Ustadz Kiai Aam, Kiai Ustadz Aam Alimul Huda. Ini maaf karena baru ketemu agak grogi kayaknya. Atau kayaknya harus sering-sering silaturahmi saya ini, biar nggak lupa. Kita doakan mudah-mudahan dengan adanya acara ini Pondok Rodatul Huda dijadikan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu melihat pandangan khusus dengan pondok pesantren ini, dan Allah kirimkan pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas untuk membantu daripada pondok pesantren Rodatul Huda ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipilih oleh Allah
untuk menjadi manusia-manusia yang tidak bosan untuk hadir selalu di acara peringatan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian orang mungkin yang bosan, ngapain sih hadir lagi ke tempat acara seperti itu? Ngapain ngabisin waktu duduk di tempat-tempat seperti itu? Tidak usah urusan dengan orang-orang yang berbicara seperti ini. Orang yang berbicara tidak baik kepada kita tidak akan mengubah hidup kita sedikit pun. Tapi omongan mereka yang tidak baik akan mengubah hidup kita kalau kita merespon omongan yang tidak baik tersebut. Sehingga biarkan ada orang mengatakan maulid itu bid'ah, maulid tidak baik, ini itu macam-macamnya. Termasuk setiap langkah kaki kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk menyeru daripada suatu yang baik, melakukan ibadah, dibenci, dimaki, difitnah, digunjing, dikucilkan, tidak usah pedulikan mereka semuanya. Kenapa? Karena kelak orang yang mulia bukan di dunia, tapi kelak di akhirat. Allah akan buktikan siapa orang yang dimuliakan, siapa orang yang dihinakan, bukan di dunia, tapi tunggu di jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa orang yang tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim, itulah manusia yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa manusia yang terlepas, bebas, mudah bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itulah manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu kita semuanya yang berada di tempat ini insyaallah. Sekarang Pak Bu, kalau kita mengandalkan amal yang mana? Kita mengandalkan amal untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, amal yang mana? Salat kita 5 waktu, salat yang seperti apa? Salat yang kadang-kadang kalau kita jadi makmum masbuk kita lupa bilangannya. Ini 2 atau 3 ini. Mengandalkan apa? Ibadah, amal kita. Yang kadang-kadang kita ini kalau beramal, kalau tidak dipuji agak males. Kalau kita melakukan kebaikan tidak disanjung, tidak ada orang yang melihat, kadang-kadang kita tidak mau istiqomah di dalamnya. Mengandalkan apa? Yang kita andalkan adalah bagaimana cintanya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, cinta itu bukan hanya dengan lisan, saya cinta Nabi Muhammad. Tidak. Ulama kita mengatakan, idza ahabba syai'an aktsara dzikrihi. Tanda bukti kalau kita cinta dengan sesuatu yang kita cintai, memperbanyak menyebut namanya. Nah sekarang tanyakan dalam hidup kita, sehari kita menyebut nama Nabi Muhammad itu berapa kali? Jangan sampai kita lebih cinta sama HP ketimbang dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan ini menurut saya bukan sesuatu yang ekstrim. Bahkan saya punya guru Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun mengatakan, ini bukan sesuatu yang ekstrim. Kita mengatakan bahwa kita lebih cinta HP ketimbang Allah. Kita lebih cinta HP ketimbang Nabi Muhammad. Kita lebih cinta HP ketimbang orang tua kita. Kita lebih cinta HP ketimbang para guru-guru kita, para ulama kita. Kenapa? Kemana-mana kita selalu membawanya. Kemana-mana selalu kita ingin memegangnya. Kalau lupa kita berusaha untuk balik lagi membawanya. Ini tanda kita cinta dengan HP kita lebih daripada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau merasa yang saya ucapkan salah, buktikan pada malam hari ini. Jangan lepas lidah kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah banyak ustadz, kiai, ulama, habaib, para penceramah, para pendakwah bercerita begitu istimewanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma pada saat ini saya ingin bercerita satu saja. Sebelum setelah ini kita masuk kepada apa yang ingin sama-sama Al-Fagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada cerita seorang anak laki-laki dengan ayahnya ingin melaksanakan umroh. Di pertengahan perjalanan, subhanallah, si ayah ini ditakdirkan sakit. Akhirnya si anak laki-laki berhenti. Tidak lama ternyata ayahnya sampai kejang, sampai akhirnya meninggal dunia. Si anak ini sedih ayahnya meninggal. Tapi lebih sedih lagi tatkala dilihat ayahnya yang tadinya kulitnya putih tiba-tiba berubah menjadi hitam, bahkan dalam cerita sampai gosong dia punya kulit. Akhirnya si anak laki-laki ini sedih, menangis sampai tertidur. Dalam tidurnya ini anak laki-laki melihat di depannya itu ada sosok laki-laki yang cahayanya dari wajahnya sangat luar biasa. Didekati laki-laki tersebut, kemudian ditanya, siapa dirimu? Laki-laki yang percaya tersebut menjawab, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu si anak laki-laki mengadu, ya Rasulullah, ada apa dengan ayah saya?
Dosa apa yang dilakukan ayah saya? Kenapa kulitnya yang putih berubah menjadi hitam pekat, bahkan sampai gosong, wahai Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ayahmu punya kebiasaan yang tidak baik, yang dia selalu melakukannya di dalam hidupnya. Si anak laki-laki itu berkata lagi, apa ya Rasulullah kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh ayahku? Ayahmu itu suka membicarakan orang lain. Ayahmu suka menggunjing. Maka hati-hati, jangan sampai kita suka menggunjing, ngomongin orang. Nyesel saya milih RT ini. Nyesel saya nih milih ustadz ini jadi ini. Hati-hati. Ghibah adalah dzikru ahaka bima yukrihu. Membicarakan orang lain, sekiranya orang lain yang kita bicarakan ini dia itu tidak senang dengan ucapan kita, itu namanya gunjing. Dan kata Nabi, orang yang menggunjing orang lain, pahalanya dia yang menggunjing akan diberikan kepada orang yang digunjing. Maka saya selalu menekankan, jangan pernah marah kalau ada orang datang kepada kita, ustadz, bapak, ibu, hei pemuda, hei pemudi, di luar sana ada orang yang suka membicarakan kamu. Jangan marah. Kenapa? Karena kita ditransfer pahala oleh orang tersebut. Di hari kiamat kita punya harta nggak berlaku. Kita punya tanah yang sekian hektar nggak ada artinya. Kita punya mobil yang mewah tidak laku. Kita punya semua yang tidak orang miliki, tetap tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat hanya amal soleh kita. Sehingga saya tekankan, jangan marah kalau ada orang mengunjing kita. Harusnya bersyukur. Kenapa? Investasi buat akhirat saya. Saya nggak capek-capek sholat, saya nggak capek-capek puasa, saya nggak capek-capek beramal ibadah soleh. Orang membicarakan saya, investasi di akhirat saya punya. Sehingga jangan marah. Kalau perlu, kalau kita mendengar ada orang yang membicarakan kita, datang ke rumahnya, kita kasih duit, kita kasih buah-buahan, kasih amplop, terserah ada isinya nggak ada isinya. Kemudian kita ngasih wafer apa, kasih. Kemudian ucapkan kepada dia, terima kasih sudah menggunjing saya. Besok gunjing lagi, saya kasih duit lagi. Kenapa? Ditransfer pahala. Di akhirat nggak bakal berlaku. Kenapa Allah sampai firmankan di hari kiamat, yauma yafilu mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idin sa'nu yugni. Di hari tersebut kata Allah, saudara sama saudara lari, gak mau ketemu. Bapak sama ibu, suami istri gak mau ketemu. Anak sama orang tuanya gak mau ketemu. Kenapa? Di hari tersebut kata Allah, orang saling tuntut menuntut mencari amal soleh sebagai pedoman agar mereka selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat kita punya tabungan, punya investasi, namanya pahala menggunjing. Jadi jangan marah. Ada orang ngomongin kita, alhamdulillah saya punya investasi akhirat hari ini. Ada orang yang ngomongin lagi, alhamdulillah. Jangan marah. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kematian. Orang yang cerdas, orang yang memikirkan kematian. Sehingga nggak usah marah kalau digunjing. Kenapa? Asalkan setelah saya meninggal dunia saya punya banyak pahala. Selesai. Itu orang cerdas. Tapi kalau ada orang digunjing marah-marah, belum cerdas sih. Orang cerdas itu bukan orang yang beli kopiah contoh harga 10.000 dijual 1 miliar. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu mengingat kematian sebagai modal batu loncatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan marah. Kata Nabi, ayah kamu ini suka ngomongin orang. Tidak lama dalam mimpi laki-laki tersebut dilihat ayahnya yang sudah meninggal itu ada di mimpi tersebut. Tiba-tiba Nabi mendekatinya. Nabi keluarkan ludahnya yang mulia, diusapkan oleh Nabi, berubah menjadi putih, bahkan lebih putih, lebih cerah daripada yang sebelumnya. Anak laki-laki ini heran dan bertanya, wahai Rasulullah, katanya ayah saya suka menggunjing, ayah saya suka ngomongin orang, kenapa sekarang kau tolong? Kata Nabi Muhammad SAW, ayah kamu juga punya kebiasaan baik yang dia selalu mengistiqomahkan, melazimkan, selalu melakukannya. Apa itu ya Rasulullah? Ayahmu suka bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya si laki-laki ini, anak ini bangun dari mimpinya, dilihat ayahnya yang tadinya hitam pekat sudah menjadi putih cerah lebih daripada yang sebelumnya. Dari cerita ini kita bisa mengambil i'tibar, kita bisa mengambil pelajaran. Orang yang menggunjing, siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat.
Yang kedua, orang yang hidupnya tidak pernah lepas lidahnya, membasahi daripada mulutnya untuk bersalawat selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan diperhatikan oleh Nabi di dunia, ditolong oleh Nabi di dunia, diberi syafaat oleh Nabi di dunia sebelum di akhirat. Sehingga mari pada bulan Rabiul Awal ini banyak kita hadir orang-orang mengadakan acara maulid. Jangan lupa kita cuma hadir, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu modal kita kelak di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sehingga makin banyak kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah di akhirat makin dekat kita kepada Nabi Muhammad. Tapi makin sedikit kita bersalawat kepada Nabi, ditakutkan di hari kiamat jauh kita daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi sudah pernah menegaskan kepada kita, wailun, 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 celaka, celaka di atas celaka. Siapa? Kata Nabi, wailun, wailun, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka orang yang di hari kiamat tidak bisa melihatku. Sehingga ditanya Nabi oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, siapa mereka ya Rasulullah yang mengatakan celaka? Al-bakhilu idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Apabila disebutkan namaku Muhammad, mereka tidak bersalawat kepadaku, tidak menjawabnya, maka orang itu di hari kiamat tidak bakal bisa melihatku. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah bersalawat dengan Nabi Muhammad? Sehingga mari saya ajak pada malam hari ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita pasang target sehari semalam jangan kurang daripada 300 kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya sering mendengar ijazah ini dari beberapa ulama, beberapa habaib, khususnya daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid langsung Habib Umar bin Hafid, tempat guru kita Habib Gures Baharu waktu belajar di Yaman. Itu dikatakan, siapa orang sehari semalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak kurang dari 300 kali, insya Allah, kata beliau, dan ini mujarrab, sudah teruji, sudah banyak orang yang mengamalkannya. Apa yang dia dapat? Bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata Nabi, barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan bisa melihat aku dalam keadaan nyata, tidak pakai mimpi. Dan mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sebelum Allah mencabut nyawa kita, kita bisa langsung menatap wajah Nabi Muhammad SAW tanpa mimpi, yaqdatan wala manaman, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan cuma amin, dilakukan. Berapa? 300. Ibu-ibu yang haid, Ustadz Habib bagaimana saya haid? Boleh. Termasuk keistimewaan salawat daripada ibadah yang lainnya. Perempuan yang haid diperbolehkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kalau berat 300 Pak Bu, dibagi sholat kita 5 waktu, setiap sholat subuh 60 kali 5 300. Kalau merasa berat, baca sholawat 60 itu paling 3 menit nggak nyampe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Itu paling 3 menit 60. Apalagi cara yang kedua paling gampang, jangan lepas tasbih di tangan kita. Mau tasbih yang bentuknya tasbih biasa yang kita menggunakan seperti biasa, atau tasbih yang digital, boleh diamalkan. Insya Allah kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang sudah mimpi Nabi, insya Allah dunianya dia selamat, apalagi sampai di akhirat. Di dunia saja dia melihat Nabi, bagaimana di akhirat? Maka dia memiliki kedudukan yang khusus. Tapi syaratnya jangan kurang sehari semalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, jangan kurang daripada 300 kali. Ini mujarrab, kata beliau, bukan kata saya, kata Habib Ali Al-Jufri. Ini mujarrab. Siapa orang istiqamah mengamalkannya, insya Allah bisa mimpi Nabi, bisa melihat Nabi secara langsung. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap tahun kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal, yang jumhur kebanyakan ulama mengatakan Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Sehingga di sini jangan cuma kita hadir. Saya kadang-kadang pernah melihat
Saya tidak mau suudon, tapi orangnya cerita. Jadi ada orang hadir acara maulid itu cuma untuk sekedar hadir. Bahkan ada istilah maaf ini, tapi insya Allah di sini tidak ada, nyari berkat. Jadi hanya diganti T, bukan berkah, berkat. Kalau berkat itu cuma di dunia, kalau berkat dunia akhirat. Sehingga kalau hadir acara, tolong niatnya dijaga, hatinya jadi jaga. Mau kemana? Berkat. Mungkin sepele ucapannya, tapi hati-hati soal adab sama Nabi Muhammad. Sehingga jangan membiasakan bercanda dengan nama Nabi Muhammad. Jangan membiasakan bercanda dengan membawa nama Allah. Jangan membiasakan bercanda menggunakan nama-nama malaikat. Ada sebagian orang yang enteng banget bercanda pakai nama Nabi Muhammad, bercanda dengan nama Allah, bercanda dengan syariat Islam. Hati-hati. Ini kata saya punya guru, kalau ada ustadz yang bercanda dengan menggunakan nama Allah, menggunakan nama Nabi Muhammad, menggunakan syariat Islam, itu biasanya di pesantrennya hobinya bercanda seperti itu. Sehingga hati-hati. Bahkan beberapa kitab dari para ulama kita menekankan, ditakutkan orang itu bukan matinya su'ul khotimah, tapi sebelum meninggal dunia dia murtad. Ini yang kita takutkan. Kenapa? Karena termasuk para ulama kita usuliyin dari usul fikih mengatakan ada beberapa yang bisa mengeluarkan orang Islam daripada agamanya. Di antaranya apa? Tasahul, mengentengin bercanda dengan nama Allah, ngentengin bercanda dengan nama Nabi Muhammad, ngentengin bercanda dengan nama malaikat. Hati-hati. Sehingga tatkala kita memperingati seperti hadirnya kita pada malam hari ini, untuk apa? Maka saya tegaskan pada malam hari ini, kita hadir di setiap acara maulid tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad saja, tapi untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa hidup kita susah? Kita jauh daripada hidupnya Nabi Muhammad. Kenapa kita miskin tapi protes sama Allah? Karena miskin kita jauh daripada Nabi Muhammad. Kenapa kita kaya tidak suka berbagi, membantu dengan sama, nggak mau membantu dakwahnya para ulama, tidak mau membantu daripada keluarga fakir miskin, para janda, daripada fuqara masakin? Kenapa? Karena kita menjadi orang kaya yang jauh daripada Nabi Muhammad. Kenapa kita jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, jadi pendakwah, jual mahal? Kalau mau diundang selalu menanyakan wani piro. Kenapa seperti ini? Karena ilmunya yang mereka miliki tidak menanamkan mereka itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada malam hari ini saya ingin kita bersama-sama mengambil pelajaran daripada hidupnya Nabi Muhammad, mengikuti hidupnya Nabi Muhammad. Apa yang harus kita pelajari pada malam hari ini? Satu saja yang saya lihat kayaknya ini penting, khususnya kita yang hidup di akhir zaman. Banyak kita lihat pemuda-pemudi ini tidak baik. Bahkan kadang-kadang saya juga kurang setuju kalau ada slogan tulisan mengatakan bahwasanya kerusakan anak-anak muda. Kan sering kita dengar, ada slogan bahwasanya kenakalan remaja. Saya kurang cocok dengan kata-kata seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada seorang remaja pasti punya orang tua. Tidak mungkin. Karena selama saya hidup, kurang lebih 31 tahun ini saya hidup, saya tidak pernah melihat ada seorang anak lahir daripada batu. Tidak pernah. Saya nggak pernah lihat seorang anak lahir dari sound system. Tidak pernah. Sound system dinyalakan tiba-tiba oe, tidak ada ya. Setiap remaja, setiap anak punya orang tua. Nah sekarang pertanyaannya, di mana orang tuanya? Kadang-kadang kita lihat anak-anak jam 1 malam, jam 2 malam masih ada di luar. Bahkan mereka pulang pakai truk, mereka pulang memberhentikan mobil pickup. Itu di mana orang tuanya? Maka sekarang kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik anaknya sampai sukses, sampai mengeluarkan keturunannya yang sampai detik ini menjadi panutan, uswah, contoh bagi kita semuanya. Ada salah satu cerita Nabi kita Muhammad SAW itu suatu saat melangsungkan peperangan, kemudian Nabi mendapatkan dari peperangan tersebut jariyah.
budak perempuan. Seketika itu juga Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi Muhammad SAW, pulang dari peperangan menuju ke rumah. Setelah membuka pintu rumah, kaget Imam Ali. Kenapa? Istri tercintanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha sedang membuat daripada adonan. Kalau istilah sekarang lagi ngaduk-ngaduk kue, buat bolu, sampai tangannya kasar. Imam Ali tidak tega, kemudian berkata, "Wahai Fatimah, mau tidak kamu sekarang ke rumah ayahmu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad baru saja tadi mendapatkan jariyah, budak perempuan. Coba engkau minta budak perempuan tersebut untuk bantu kerjaanmu di rumah, sehingga engkau agar tidak terlalu capek. Karena perintah suaminya dilaksanakan." Sayyidatina Fatimah ke rumah ayahnya Rasulullah SAW. Coba lihat adab, akhlak yang harus selalu kita tanamkan kepada anak dan kita sebagai orang tua kepada anak kita. Sayyidatina Fatimah waktu ke rumahnya Nabi Muhammad SAW diketok pintu. Adab akhlak tidak seperti naudzubillah min dzalik anak zaman sekarang ke rumah jangankan ketok pintu, digeblak itu pintu rumah itu. Sehingga kadang-kadang orang tuanya kaget, kadang-kadang orang tuanya shock juga. Diketok pintu ditunggu sampai kapan? Sampai ayahnya membuka. Padahal siapa? Ayahnya. Siapa Sayyidatina Fatimah? Anaknya. Diketok pintu. Kemudian setelah dibuka, Sayyidah Fatimah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abi. Kemudian dijawab. Setelah itu dicium tangannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dicium tangannya Nabi Muhammad pun sebagai orang tua nggak mau kalah. Orang tua juga ada akhlak adab yang harus ditanamkan kepada anaknya. Dicium kening anaknya Sayyidah Fatimah. Nah sekarang coba kita lihat, kita sebagai orang tua pernah nggak ngajarkan anak kita seperti ini? Ini juga kadang-kadang kita miris. Sekarang anak zaman sekarang ini kalau salaman sama ayahnya, coba sama orang tuanya salamnya kayak apa? Hah? Pakai pipi. Pernah lihat? Ini salaman model apa itu? Kalau nggak pakai pipi kadang-kadang ke jidat. Saya takutkan makin lama makin ke bawah, dari jidat, pipi, kemudian mungkin ke sini. Ini perlu kita ajarkan. Yang sepele ini perlu kita ajarkan, karena tidak akan menjadi sesuatu yang besar kecuali daripada sesuatu yang kecil. Ajar anak kita untuk salaman yang benar. Bagaimana ulama kita ngajari salaman yang benar itu? Namanya salaman itu dicium, sehingga tangan dicium. Kalau bisa jangan pakai mulut, takutnya bau jigong. Bau apa jigong? Bau mulut. Kalau cium itu pakai hidung. Kemudian dibalik 3 kali. Tuh, 2, 3. Ini salaman yang benar yang diajar oleh ulama-ulama kita. Coba lihat anak kita sekarang. Dan kita sebagai orang tua setelah mengetahui seperti ini, ajarkan anak kita. Jangan harap anak kita kenal dengan Nabi Muhammad kalau tidak kita mengawali dengan sesuatu yang kecil mengikuti Nabi Muhammad. Setelah dicium tangannya Rasulullah sebagai ayahnya, Rasul memuliakan anaknya, dicium keningnya. Kemudian kursi di rumah Nabi yang tidak ada satu orang pun berani duduk di kursi tersebut, Nabi ambil kursi itu didudukkan untuk anaknya Sayyidah Fatimah. Tidak malu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua gengsi. Duduk nak. Duduk kanan nak. Silakan duduk. Akhlak, adab, pahala, ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat Allah bentuk, bukan hanya ruku, sujud, baca Quran, dzikir. Kita berakhlak memuliakan anak kita, itu juga namanya ibadah. Nabi bawa Sayyidah Fatimah didudukkan di kursi di mana biasanya Nabi Muhammad duduk di kursi tersebut. Akhlak, adab seorang anak punya hajat, punya kebutuhan sama ayahnya, tidak to the point, basa-basi dulu. Bagaimana kabar engkau wahai ayahku Rasulullah? Basa-basi. Tidak kata anak zaman sekarang datang sama orang tuanya, "Pak, duit. Bu, HP baru." Kita sebagai anak kalau pengen minta sesuatu sama orang tua, ya akhlak yang ada, basa-basi dulu. "Abah, ibu gimana kabarnya, sehat?" Masya Allah.
Tapi jangan ngomong gitu kalau ada butuhnya aja. Setiap saat ketemu orang tua yang baik. Kemudian setelah basa-basi, akhirnya baru dimulai pembicaraan hajat Sayyidah Fatimah. Wahai Rasulullah, saya dengar daripada ayahku, daripada suamiku Imam Ali, katanya engkau baru saja dapat rampasan ghanimah, yaitu budak perempuan. Boleh tidak budak perempuan itu saya ambil, saya minta untuk bantu pekerjaan saya di rumah? Siapa Sayyidah Fatimah? Anak semata wayang. Anak waktu itu satu-satunya. Coba kita punya anak cuma satu, minta sama kita, minta dibelikan minuman kayak gini, kita kasih 10 minuman. Kenapa? Anak semata wayang. Apalagi anaknya nyenengin, anaknya gak pernah nyusahin, anaknya gak pernah minta. Sekali minta, nah jangankan satu durigen saya belikan buat kamu. Tapi lihat sekali lagi, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendidik anaknya. Apa kata Nabi? Wahai anakku Fatimah, mau tidak kamu saya ajarkan, kamu saya berikan sesuatu yang lebih afdal, lebih bagus, lebih bermanfaat dari apa yang kamu minta? Apa jawab Sayyidah Fatimah? Bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, saya mau. Coba anak zaman sekarang minta beli HP di pending. Pak Bu beli HP, entar aja tahun depan kalau sudah naik kelas. Coba nerima? Jangan nerima, ngamuk, gak keluar rumah, gak mau keluar kamar, mungkin sampai 1 minggu itu di kamar terus. Tapi lihat Sayyidah Fatimah, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul, wahai ayahku, apa itu? Nabi kasih pendidikan. Apa kata Nabi? Katakan wahai Fatimah, setiap engkau akan tidur, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidurmu, maka engkau bangun tidur dalam keadaan segar bugar. Sayyidah Fatimah gak komplain, Sayyidah Fatimah gak marah. Minta budak perempuan gak dikasih, malah disuruh baca subhanallah, baca alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Gak marah, pulang. Tatkala di rumah bertemu dengan suaminya Imam Ali berkata, wahai Fatimah, mana budak perempuan tersebut? Sayyidah Fatimah mengatakan, dahabna li ajli dunya wa raja'na bil akhirah. Wahai suamiku Ali, aku tadi pergi mencari dunia, sekarang saya pulang membawa akhirat. Apa itu? Saya diperintahkan oleh ayahku Rasulullah membaca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur, maka saya akan bangun tidur dalam keadaan segar bugar. Dan ini boleh diamalkan. Jadi kalau ada yang kadang-kadang suka capek kerja di sawah atau yang kerja di pabrik, apalagi ngelembur, coba diamalkan. Sebelum tidur baca apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Insya Allah bangun tidur kita dalam badan segar bugar. Apa pelajaran yang kita ambil daripada cerita ini? Nabi Muhammad tidak mau mengenalkan dunia kepada anaknya. Sehingga siapapun orang tua yang ingin sukses mendidik anaknya, ikuti Nabi Muhammad. Jangan engkau kenalkan dunia kepada anakmu, tapi kenalkan anak kita kepada akhirat. Sehingga ini problem kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua nih lebih sibuk mencari SD favorit, SMP terpadu, SMA terbaik, cari kuliah, S1, S2, S3. Sibuk. Tapi kalau anaknya nggak bisa ngaji alibata, anaknya tidak bisa iqra, anaknya tidak tahu rukun wudhu, anaknya tidak sholat, tidak ada masalah. No problem is okay. Maka jangan salahkan Pak Bu. Saya kadang-kadang kalau ada orang ke rumah saya ngadu, Habib anak saya, Beb tolong Beb ini air, tolong doakan Beb sembuh rubu-rubunya kalau perlu. Kalau kayak gitu yang dipenjara disembur semua antara rubu-rubunya. Tidak segampang itu. Dan ingat ini kurang ngajar ini. Orang-orang kayak gini biasanya datang sama ustaz kiai ulama kalau butuh. Ustaz kiai ulama dikira kamar mandi ya Pak.
Sekarang kadang-kadang kita kalau kamar mandi itu kalau butuh atau setiap hari kamar mandi? Hah? Kadang-kadang kita kamar mandi sejam sekali atau kalau butuh saja? Kalau butuh saja. Tapi ingat ustadz kayak ulama kita bukan kamar mandi. Sehingga jangan datang ke ustadz kalau mau mengkhitan anaknya. Jangan datang ke ustadz kalau mau akikah anaknya. Jangan datang ke ustadz kalau mau menikahkan anaknya. Jangan datang ke ustadz waktu mau minta nama saja, tapi hadir selalu di majelis taklimnya ulama kita, bantu setiap perjuangan dakwahnya. Sehingga ini yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Jangan salahkan Mbak Bu. Bahkan termasuk kata Nabi, tanda-tanda hari kiamat, banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kapan? Zaman kita saat ini. Kenapa? Karena orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik. Orang tua tidak bisa mengenalkan anaknya kepada Nabi Muhammad. Orang tua sibuk mencari titel untuk anaknya, ketimbang bagaimana anak saya kenal Allah dan Rasulnya, bagaimana anak saya kenal dengan syariat Nabi Muhammad. Ini problem terbesar kita. Makanya Pak Bu, jangan salahkan anak kita, jangan ditempeling, jangan dipukul. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada anak hamil di luar nikah. Sebelum kita marahi anak kita, lihat kita sebagai orang tua sudah bisa jadi contoh yang baik tidak? Sehingga selalu saya tekankan, kalau kita merasa tidak mampu untuk mendidik anak-anak kita, jangan ragu, masukkan anak kita ke pesantren, masukkan anak kita ke madrasah, masukkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan agama, dekatkan dengan ustadz kiai ulama, bawa ke majelis taklim. Saya ingatkan Pak Bu, zaman ini bukan zaman Bapak Ibu dulu waktu kecil. Zaman kita dulu HP belum ada. HP cuma ada yang bisa diangkat telepon. Tidak ada HP yang bisa dibawa-bawa. Sekarang seluruh maksiat bisa dipanggil lewat HP. Sehingga saya ingatkan, jangan meremehkan masalah ini. Kalau kita merasa nggak mampu, masukkan ke pesantren. Beb, Ustaz, kalau anak saya masuk pesantren, kalau besar mau makan apa? Mau makan apa emangnya? Ha? Mau makan kerikil? Mau makan semen? Saya sampai detik ini, dan saya tidak pernah dengar teman-teman saya pribadi bercerita ada orang gila makan semen, minumnya comberan. Tidak pernah. Itu orang gila yang tidak punya akal. Kalau dia itu ngorek-ngorek sampah, yang dicari itu apa? Sisa makanan sama minuman, sisa minuman atau teh hangat. Itu orang gila. Tidak pernah ada orang gila makan kerikil. Kemudian minumnya apa? Minumnya air sungai. Tidak ada. Itu orang gila yang tidak punya akal, masih bisa milih. Apalagi anak kita yang punya akal, sehingga nggak usah khawatir. Orang gila yang nggak punya akal saja itu bisa milih. Tapi saya nggak tahu nih, katanya ada orang gila juga kalau mau nusuk bisa milih-milih. Ini saya bingung juga nih. Ini orang gila keluaran mana ini? Ala kulli hal, masya Allah. Ya mudah-mudahan orang gilanya yang seperti ini diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tidak ada cerita orang gila yang aneh-aneh seperti itu. Nah, kita yang punya akal sehat sebagai orang tua, anak kita yang punya akal sehat, kenapa kok kita ragu? Bahkan maaf banyak ustadz kiai ulama kita yang tidak punya titel, atau yang punya titel saat ini punya pesantren, bahkan pesantrennya digratiskan. Banyak kok. Contoh yang saya tahu ini, di pesantren di Cirebon, di Buya Yahya, itu pondoknya gratis, tidak dipungut biaya untuk makannya, paling untuk apa, laundry atau apa, untuk makannya tidak ada. Sehingga waktu itu ada yang bertanya sama saya, Habib, Buya Yahya itu kerjanya apa? Saya jawab, Buya Yahya nggak ada pekerjaannya. Coba lihat, tanya aja Pak, tanya sama orang dekatnya Buya itu, ada nggak Buya punya pekerjaan? Tidak ada. Invest, tidak ada. Cuma Buya kok bisa menggratiskan santri-santriwatinya. Kenapa? Karena kerjanya sama Allah, yakinnya kuat. Sehingga ini menjadi cambukan. Ini yang saya tahu, yang lainnya insya Allah banyak. Pondok-pondok pesantren yang digratiskan atau yang bayar separuh apa ini semuanya. Intinya, tatkala anak kita masuk ke pesantren tidak usah khawatir. Kemudian Pak Bu, tanyakan kepada hati kalian, hati kita masing-masing. Kita saat ini punya anak itu buat apa? Apa kita punya anak pengen kalau kita sudah tua dia ngasih duit kita? Atau pengen ntar anak kita yang membantu membangun rumah kita?
Mungkin ada. Tapi di antara yang terbesar yang kita inginkan dengan anak kita itu apa? Setelah kita meninggal dunia, anak kita selalu mendoakan kita. Coba bayangkan Pak Bu, kalau sekarang kita didik anak kita masuk SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah S1, S2, S3, tapi di masa besarnya tidak menghormati kita. Gara-gara sibuk dengan kerjaannya tidak mau ketemu kita. Setahun sekalipun Idul Fitri nggak mau ketemu, cukup video call. Apakah itu yang diingin kita sebagai orang tua? Itu jawabannya tidak. Kita ingin saat ini kita punya istri mengandung ibu 9 bulan, kemudian melahirkan, menyusui 2 tahun, bapak bekerja siang malam mencari nafkah untuk anaknya. Apa yang diinginkan? Punya anak yang soleh dan soleha. Apa yang diinginkan? Setelah saya meninggal dunia, anak saya tidak pernah lupa kepada saya, anak saya selalu mendoakan saya. Itu yang diinginkan. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kalau anak kita tidak pernah dikenalkan pendidikan agama, tidak pernah dikenalkan kepada Nabi Muhammad, tidak pernah dibawa ke majelis taklim, tidak pernah didekatkan ustaz ke ulama, jangan salahkan anak kita akan melawan kepada kita. Ini ada amalan Pak Bu, boleh diamalkan boleh tidak, silakan. Buka kitab taklim muta'alim, apalagi ini di pesantren Raudhul Huda. Ini kitab yang familiar insyaallah. Kitab taklim muta'alim. Saya lupa di bab apa itu, kalau nggak salah di pertengahan itu, tentang kemuliaan orang yang dekat dengan ustadz, kiai dan ulama kalau tidak salah. Dalam kitab taklim muta'alim diceritakan ada namanya Imam jadi lupa nih akhirnya. Coba ntar dilihat di kitab taklim muta'alim, ada salah satu imam, masya Allah. Bahwa ada seorang imam di kitab taklim muta'alim itu diceritakan, saya, kata beliau, menjadi ulama seperti ini bukan karena jeripaya saya sekedar pesantren, bukan sekedar jeripaya saya belajar di pondok, bukan sekedar jeripaya saya memurojaah, memutolaah, mengkaji daripada ilmu yang saya pelajari. Tapi saya menjadi seperti ini, kata beliau, saya punya ayah. Setiap ada majelis taklim saya selalu dibawa. Setiap ada majelis taklim saya selalu dibawa. Kemudian dari jauh ayah saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya ini seperti ulama tersebut ya Allah. Kemudian setelah selesai kajian, saya dibawa oleh ayah saya untuk mendekati kepada ulama tersebut, kemudian minta doa. Oleh karena sebab itulah akhirnya saya menjadi ulama seperti pada saat ini. Ini cambukan buat kita. Kalau kita hadir majelis taklim Pak Bu, anaknya dibawa enggak? Bu, masih ada? Masih. Kalau hadir majelis taklim anaknya dibawa enggak? Dibawa enggak? Dibawa. Oh. Anaknya dibawa. Kenapa? Itu menjadi berkah. Ini beliau menjadi ulama karena semenjak kecilnya selalu dibawa sama orang tuanya. Dibawa ke majelis taklim, tapi tolong kalau dibawa ke majelis taklim jangan dibiarkan sendiri akhirnya ribut. Ustadznya ceramah, dianya ceramah. Ustadznya pidato, dianya pidato. Akhirnya keluar peraturan anak kecil tidak boleh di masjid. Saya pernah ketemu ada DKM kenceng. Ustadz Habib, di masjid musola kami anak kecil nggak boleh. Kenapa Ustadz? Kenapa DKM? Kok nggak boleh? Ustadz Habib, kalau anak kecil ke masjid ke musola dia tawaf bukan sholat. Orang Allahu Akbar dia muter, bukan labbaik Allahumma labbaik yang dibaca. Sehingga akhirnya daripada ribut lebih baik tidak usah. Ini PR bagi orang tua. Sehingga kalau bawa anak ke majelis taklim bareng dudukan bareng. Sebelum ke majelis taklim ke masjid, ingatkan, kita mau ke majelis taklim, kita sebentar lagi mau ke masjid, ke Baitullah.
ke majelis para ulama, tolong jangan ribut. Kalau nggak ribut, ini ada uang 3.000, ada uang 2.000, ini ada permen. Nurut. Cuma kadang-kadang jadi problem apa? Kita nggak peduli. Yang penting anak saya bawa ke majelis salim. Ribut nggak ribut, masa bodoh tahing sudah. Jadi problem. Sehingga bawa anak, kemudian dudukkan bersama kita. Beb, kalau nangis bagaimana? Ya digotong, jangan dipaksa. Marahin sama Habib, diam. Jangan dipaksa. Bawa dulu keluar. Mungkin capek, mungkin ngantuk, mungkin kepanasan. Jangan dicubit. Kata Habib, ribut. Akhirnya ribut sama anak sama bapaknya sendiri. Nah, sehingga di sini perlu bagi kita untuk membawa anak-anak kita dekat dengan para ulama di majelis taklim. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak cerita-cerita daripada ulama-ulama kita. Khususnya ini pelajaran. Saya bawakan cerita ini kenapa? Mumpung kita sebagai orang tua masih sehat. Bapak datang ke tempat ini bisa jalan sendiri. Ibu datang ke tempat ini bisa jalan sendiri. Tapi ingat Pak Bu, suatu saat Bapak Ibu tidak bisa kemana-mana, cuma bisa di kasur. Bahkan mama kencing pun di kasur, buang air besar pun di kasur. Sehingga waktu itu Bapak Ibu kita semuanya butuh satu orang yang rela memberikan waktunya, tenaganya, hartanya, semuanya untuk kita. Siapa itu? Anak. Tapi bayangkan kalau anak kita saat ini tidak kenal dengan Nabi Muhammad, anak kita saat ini tidak kenal dengan ulama, tidak kenal dengan majelis taklim. Apakah mungkin waktu kita dalam keadaan seperti itu anak kita rela, bahkan mama menyeboki kita? Apa tidak jijik anak-anak kita? Sehingga mumpung masih ada waktu, ajarkan anak kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa bawa ke pesantren, tidak bisa bawa ke majelis taklim, tidak bisa dekatkan dengan ustaz kiai ulama kita. Dan ini mungkin sebagai penutup dari Al-Faqir, saya punya guru bernama Habib Segaf bin Abu Yabib Hasan Baharun. Beliau ini pernah ditelepon. Waktu ditelepon, yang nanya ini laki-laki. Habib, saya mau bertanya, silakan. Habib, saya ini 1 bulan bekerja punya gaji 27 juta 1 bulan. Saya punya ibu, saya menjamin hidupnya karena ayah saya sudah meninggal dunia. Kemudian saya punya adik perempuan sekolah, saya menjamin. Tapi Habib, akhir-akhir ini ibu saya punya kebiasaan aneh. Setiap jam 2 malam minta dimandikan dengan air hangat. Saya buat air hangat Habib butuh waktu 2 jam. Memandikan ibu saya butuh waktu 2 jam. Kata saya punya guru Habib Segaf Baharun bertanya, maaf Pak, to the point saja, langsung saja. Yang ditanyakan itu apa? Coba camkan, hati-hati para orang tua. Tiba-tiba anak itu berkata seperti ini, Ustaz, Habib, boleh tidak kalau ibu saya suntik mati saja? Boleh tidak kalau ibu saya suntik mati saja? Pertanyaannya, kenapa kok anak ini yang dikandung sama ibunya 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, memberikan asinya 2 tahun dengan sukarela, tanpa minta pamrih apapun, tapi kenapa si anak sampai meminta untuk disuntik mati ibunya? Setelah dicari tahu, ini anak semenjak kecilnya oleh ayahnya, oleh ibunya tidak pernah dikenalkan dengan Nabi Muhammad, tidak pernah dikenalkan dengan pendidikan agama, tidak pernah dibawa ke majelis taklim, tidak pernah dikenalkan dengan para ulama. Tapi orang tuanya sibuk mencari SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah S1, S2, S3, sampai anaknya sangat miskin sekali dengan yang namanya iman, tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati Pak Bu, ini cerita jangan sampai entar datang tatkala kita sudah tua, tatkala kita tidak bisa apa-apa, tatkala kita butuh orang yang rela membantu kita, tidak jijik untuk menceboki kita. Dan itu namanya anak. Sekarang lihat, anak kita kira-kira itu kenal tidak dengan Nabi Muhammad? Anak kita kira-kira bagaimana dengan pendidikan agamanya? Kira-kira anak kita saat ini dia itu sangat memuliakan orang tuanya atau tidak? Kalau tidak, cepat-cepat sadar.
Masukkan anak ke pesantren. Tidak bisa. Dekatkan dengan ustadz kiai ulama. Tidak bisa. Bawa ke majelis taklim. Insya Allah dengan itu kita akan memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Sekali lagi, jangan kenalkan anak kita dengan dunia, tapi lebih kenalkan anak kita kepada akhirat. Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Dekatkan dengan para ulama. Masukkan ke pesantren, ke lembaga pendidikan agama. Kalau kita merasa tidak mampu, tolong jangan ragu masuk ke pesantren. Rezeki sudah diatur semuanya oleh Allah. Tidak bakal meninggal, kata Nabi Muhammad SAW, seorang manusia kecuali rezekinya semuanya sudah dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi juga menegaskan, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Allah lebih menjamin rezekinya orang yang mencari ilmu agama. Sehingga enggak usah khawatir Bapak Ibu. Apalagi kita punya anak itu pengen apa sih? Pengen memiliki anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Kenalkan dengan Nabi Muhammad, berikan pendidikan agama. Kita pengen sebagai orang tua meninggal dunia, anak kita tidak luput setiap harinya mendoakan kita, mengirimkan baca Al-Fatihah, mengirimkan daripada lantunan daripada ayat-ayat Al-Quran untuk kita semuanya. Tapi apakah mungkin kalau sampai detik ini kita tidak mengenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, kita tidak mengenalkan anak kita dengan pendidikan agama, kita tidak mengenalkan anak kita dengan dunia pesantren, kita tidak mengenalkan anak kita dengan para ustadz dan ulama, maka sungguh tidak mungkin itu semua akan terwujud. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Ntar insyaallah ada doa ya daripada masyayikh, para sepuh yang ada di tempat ini. Ini cuma doa muqaddimah. Jangan bubar sebelum ditutup doa oleh para masyayikh, para sepuh kita yang ada di tempat ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkat Maulid Nabi ini Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah majlis Maulid ini Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan berkah majlis Maulid ini mudah-mudahan Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma farrij wa sallim Muhammad. Allahumma jbur wa sallim Muhammad. Allahumma tsabbit ummat Muhammad al-iman ya Allah. Allahumma tsabbit ummat Muhammad al-iman ya Allah. Allahumma tsabbit ummat Muhammad al-iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqamah hadir majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami hadir dalam peringatan Maulid kekasihmu Nabi Muhammad, maka tambahkan cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai cinta kami kepada Nabi Muhammad menipis gara-gara cinta kami kepada artis dan juga pemain bola ya Allah. Ya Allah, ingatkan kepada kami selaku umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kelak akan menolong kami, yang kelak akan memberi syafaat kepada kami, yang kelak akan menyelamatkan kami, hanya kekasihmu Nabi Muhammad. Anta ma man ahbabta yusarul mar'u ma man ahab. Orang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya Allah, jangan sampai hidup kami lebih cinta kepada artis pemain bola melebihi cinta kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami takut kalau pada saat ini kami tidak pernah peduli dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad, kami takut di akhirat kau jauhkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ikatlah cinta kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad dengan memudahkan lisan kami untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan lidah ini selalu mengucapkan nama kekasihmu Nabi Muhammad, mulut ini dibasahi membaca daripada nama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan sampai hidup kami jauh daripada sunnah-sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Biasakan kami untuk menghidupkan sunnah-sunnah kekasihmu Nabi Muhammad di rumah kami ya Allah. Jadikan rumah kami rumahnya Nabi Muhammad. Minum kami dengan minumnya Nabi Muhammad, makan kami dengan makannya Nabi Muhammad, kerja kami seperti kerjanya Nabi Muhammad, aktivitas kami seperti aktivitasnya Nabi Muhammad. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam rumah kami ya Allah, dengan kami menghidupkan sunnah-sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, banyak kami punya hajat, banyak kami punya doa ya Allah, tapi pada malam hari ini kami membahas ya Allah tentang rusaknya zaman,
fitnahnya kehidupan pada saat ini ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah punya anak ya Allah. Jaga anak kami daripada pergaulan bebas ya Allah. Jaga anak kami daripada narkoba ya Allah. Jaga anak kami daripada minuman keras ya Allah. Jaga anak kami daripada rusaknya perkumpulan pada akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang tua yang bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami orang tua yang selalu memberikan nasihat kepada anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami sebagai orang tua yang bisa mengenalkan kekasih Nabi Muhammad kepada mereka ya Allah. Tatkala mereka akan tidur, kami ceritakan Nabi Muhammad. Tatkala mereka berdiri, kami ceritakan Nabi Muhammad. Tatkala mereka duduk, kami ceritakan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sehingga tatkala kami tanya, siapa idolamu wahai anakku? Nabi kami Muhammad. Maka jadikan kami orang tua ya Allah yang selalu mengenalkan anak kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai anak kami ya Allah berani kepada kami gara-gara kami lalai tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami orang tua yang hanya bisa marah, yang hanya tidak terima dengan kejelekan anak-anak kami, padahal kami tidak bisa menjadi contoh yang baik, padahal kami tidak bisa memberikan pendidikan agama, padahal kami tidak mengenalkan kekasih-Mu Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kami, dan mendirikan pendidikan agama dan mengenalkan kekasih-Mu Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah. Tatkala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, jadikan Nabi Muhammad berada di samping kami ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang menemani sakaratul maut kami ya Allah. Memang kami adalah manusia-manusia yang hina ya Allah, tapi sungguh di hati kami rindu ingin berjumpa dengan kasih-Mu Nabi Muhammad. Tatkala membaca maulid kami rindu dengan kasih-Mu Nabi Muhammad. Tatkala mahal qiyam kami menangis karena rindu dengan kasih-Mu Nabi Muhammad. Dengan berkah berkumpul kami di majlis ta'lim kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka tatkala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, izinkan Nabi Muhammad menemani kami ya Allah. Tatkala kami berada di barzah, di kuburan ya Allah, tatkala semua manusia keluarga kami sudah meninggalkan kami, jadikan Nabi Muhammad yang menemani kami ya Allah. Tatkala tidak ada cahaya yang menyinari kami, jadikan cahaya indah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang menyinari kuburan kami ya Allah. Waktu kami berada di mahsyar ya Allah, Engkau bagikan kami ya Allah. Jadikan mata ini tatkala memandang, tatkala Engkau bagikan kami berada di bendera kekasih-Mu Nabi Muhammad, memandang wajah indah kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Waktu Engkau melewatkan kami di jembatan Shiratal Mustaqim, kekasih-Mu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan, jembatan Shiratal Mustaqim lebih lembut dari rambut satu yang dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang, perjalanannya 500 tahun, di bawahnya terbentang lebar api neraka-Mu ya Allah. Dengan akal sehat kami tidak mungkin kami bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tapi ya Allah, berikan izin kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, berikan izin kepada kami agar tangan kami dipegang, dituntun oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kami bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan mudah dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tatkala Engkau masukkan kami ke surga, jadikan surga kami bersama surga kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga mata ini setiap saatnya bisa memandang wajah indah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kulit ini bisa bersentuhan dengan kulit kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tangan ini bisa mencium tangan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, cabutlah nyawa kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami waktu kami sedang berbuat dosa ya Allah. Jangan cuma cabut nyawa kami tatkala itu kami sedang bermaksiat ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami waktu itu kami sedang bergelimpangan dengan dosa ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum semua dosa-dosa kami semuanya Kau ampuni ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, tatkala Engkau akan cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan ibadah ya Allah. Cabutlah nyawa kami tatkala kami sujud minta ampun kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami tatkala kami sedang mengangkat tangan kami, meneteskan air mata karena takut dengan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami sebaik-baik orang meninggal ya Allah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat ya Allah. Tapi ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami dalam meninggalkan sholat. Kekasih-Mu Nabi Muhammad sudah pernah mensabdakan,
Barang siapa yang pernah meninggalkan sholat satu kali saja di usia baliknya dan dia tidak qadha, maka neraka jahanam tempat yang pantas baginya. Ya Allah, kami tidak rela, kami tidak ridha kalau ada yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan acara ini, mereka masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat. Maka mulai malam hari ini ya Allah, jadikan kami semuanya ahli sholat, dan jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum sholat yang kami tinggalkan mampu kami qadha ya Allah. Dan mudahkan lisan, mudah dan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama-sama. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jangan bubar terlebih dahulu. Sekali lagi dimohon agar entar ditutup doa oleh para masyayikh, para sepuh kita. Sekali lagi kita doakan kepada Kiai Aam, mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau, Allah berkahi pondok pesantren ini, Allah kirimkan pejuang-pejuang tulus ikhlas untuk membantu perjuangan pesantren ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا غسلت
اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبات ذنوبه وسببت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معه القضاء وعن الوصول إلى المسجد، فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يرضى سلام على باب القبور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين وللأعمال شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفت لنا فتوفنا غير المكتوب ولا المخلوق، واختم لنا من كل خير أجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعل ذكرنا بهذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا، اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا بحوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بحوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه الظلال. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسأل الإجابة. الفاتحة. Alhamdulillah, acara